Jumpa lagi pada channel yang akan mengajak Anda menelusuri misteri coretan murid nakal yang akan mengungkap apa yang ditulisnya di meja, di dinding, di buku, di balik pintu toilet, di udara, di tanah, di angkasa, di mana saja. Sebelumnya, silakan tarik nafas dalam-dalam dan kita lihat apa coretan murid nakal kali ini. Saya akan mengajak Anda untuk mencoba membayangkan ukuran Miss Universe, tapi tanpa Miss, jadi ukuran universe alias ukuran alam semesta. Kenapa ini penting? Kenapa kita harus mengetahui ukuran alam semesta? Tentu saja biar kita tidak tersesat. Maksudnya bukan kita mau pergi ke tetangga galaksi lain kemudian bisa tersesat kalau kita tidak mengetahui ukurannya. Bukan. Ini lebih seperti makna sebuah peribahasa, janganlah kita seperti katak dalam tempurung. Dan satu lagi, bayangkan bahwa ilmu ini pada zaman dulu yang mengetahuinya hanya orang-orang khusus, orang-orang yang memiliki karomah atau mungkin wali-wali atau tukang nujum dan lain-lain. Tapi sekarang ilmu ini dengan teknologi mutakhir bisa kita dapatkan informasinya. Dan saya akan mengajak Anda untuk membayangkan step by step agar terasa greget sampai ke hati. Oke, kita mulai. Syarat untuk mengetahui suatu jarak, kita harus mempunyai peralatan untuk mengukurnya. Pada jarak yang pendek, kita bisa menggunakan meteran, atau kalau sudah terlalu jauh, kita tingkatkan pakai kilometer. Semakin jauh, sudah tidak mungkin lagi kita memakai alat pengukur yang dibentangkan. Kita harus mencari model alat pengukur yang mempunyai kecepatan konstan, lalu kita bandingkan terhadap waktu, maka akan ketemu jaraknya. Misalkan jarak dari kota Surabaya ke Jakarta, kita akan menggunakan mobil dan alat ukur kita ini mempunyai kecepatan konstan 100 km per jam. Setelah 10 jam, akhirnya alat ukur kita ini sampai pada tujuan. Dengan demikian kita tahu bahwa jarak dari Surabaya ke Jakarta adalah 1000 km. Tapi kita hendak mengukur alam semesta. Kecepatan mobil masih terlalu lama. Bayangkan 1000 km saja butuh waktu 10 jam. Kita tingkatkan alat ukur kita dengan yang lebih cepat. Kita pakai pesawat terbang. Pesawat terbang kecepatan anggap saja 1000 km per jam. Jadi jarak 1000 km waktu tempuhnya adalah 1 jam. Oke, ini sudah lumayan cepat, tapi masih kurang cepat. Kita langsung saja alat transportasi tercepat yang pernah di-create oleh manusia, yaitu roket Apollo yang mempunyai kecepatan 40.000 km per jam. Bukan main-main, tetapi sekali lagi, mohon maaf, ini masih terlalu pelan untuk bisa mengukur alam semesta. Yang lebih cepat saat ini adalah kecepatan cahaya. Bandingkan kalau tadi kecepatan yang bisa di-create manusia adalah roket Apollo dengan kecepatan 40.000 km per jam. Kalau kecepatan cahaya 300.000 km per detik. Jadi bukan per jam. Kecepatan cahaya ini sebagai pembanding yang bisa Anda bayangkan, dalam 1 detik
bisa mengelilingi bumi sebanyak 7,5 kali. Percobaan pertama, kita tembakkan alat ukur kita ini ke matahari. Dan waktu tempuhnya adalah 8 menit. Bayangkan, dengan kecepatan 7,5 kali per detik mengelilingi bumi, untuk mencapai matahari membutuhkan waktu 8 menit. Oke, not too bad. Kita coba tembakkan yang lebih jauh lagi ke sebuah bintang yang paling dekat dengan matahari. Bintang itu adalah Proxima Centauri. Kita tembakkan ya. Berapa lama akan nyampe ke sana? Kita tunggu. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 1 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 1 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ternyata baru nyampe setelah 4,24 tahun. Bayangkan, alat ukur kita dengan kecepatan dalam 1 detik bisa mengelilingi bumi sebanyak 7,5 kali. Ternyata saat dipakai untuk mengukur ke bintang terdekat dari matahari membutuhkan waktu 4,24 tahun. Tapi ternyata selain bintang terdekat yang bernama Proxima Centauri itu, kita mempunyai banyak bintang-bintang lain di sekitarnya. Dan bintang-bintang yang berjumlah banyak ini membuat gugusan bintang-bintang yang dinamakan galaksi. Inilah yang dinamakan galaksi Bima Sakti. Alat ukur kita untuk mengukur bentang galaksi Bima Sakti membutuhkan waktu 100.000 tahun cahaya. Padahal alat ukur kita dalam 1 detik bisa mengelilingi bumi sebanyak 7,5 kali. Saat dipakai mengukur galaksi Bima Sakti membutuhkan waktu 100.000 tahun. Ternyata galaksi kita mempunyai tetangga, dan tetangga itu bernama galaksi Andromeda. Untuk mencapai tetangga galaksi itu membutuhkan waktu 2,5 juta tahun. Tahun, ingat ya. Ada banyak galaksi-galaksi yang lain. Dan Anda tahu jumlahnya? Jumlahnya sebanyak 2 triliun. Inilah yang dinamakan Local Galaxy Group. Selanjutnya saya akan percepat untuk menjelaskan ini, karena saya sudah tidak mampu lagi untuk membayangkan berapa luasnya. Local Galaxy Group masih berkumpul lagi yang dinamakan Virgo Supercluster. Dan Virgo Supercluster berkumpul lagi yang banyak dengan yang dinamakan Local Supercluster. Sampai pada akhirnya berkumpul lagi pada sesuatu yang dinamakan Observable Universe. Karena setelah ini sudah angkat tangan. Berapa jaraknya menuju Observable Universe? Jaraknya adalah 100 miliar tahun. Bayangkan, alat ukur kita per detik bisa mengelilingi bumi sebanyak 7,5 kali. Tapi saat menuju Observable Universe membutuhkan waktu 100 miliar tahun. Ternyata rasa keheranan dan ketakjuban ini tidak berhenti sampai di sini. Ada satu kabar lagi bahwa semesta ini adalah mengembang dengan kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. Ternyata mengembangnya bukan dengan kecepatan, tetapi dengan percepatan, alias semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat. Belum berhenti sampai di sini ketakjuban kita. Ini baru pada level materi. Ilmuwan juga sudah menemukan
bahwa alam ini tidak saja 3 dimensi. Karena bisa jadi 4 dimensi, 5 dimensi, 6 dimensi, 12, kita tidak tahu. Belum lagi pada dunia metafisika, alam ini bukan sekedar alam nasut, tapi masih ada alam jabarut, masih ada alam malakut, dan seterusnya. Terus terang, membayangkan ini semua, saya sudah kelepak-kelepak. Tapi untung, ini ada secercah penjelasan dari murid nakal. Akan saya bacakan untuk Anda. Surat dari murid nakal. Saya sudah mengajak Anda menjelajah dan delosor-delosor merenungkan alam semesta. Dan Anda pun mengetahui bahwa semua sistem ini bergerak dengan aturan yang luar biasa presisi. Bila hitungan ini meleset sedikit saja, maka meledaklah, hancur lebur alam semesta ini. Anda pun sudah menyadari bahwa nalar otak kita pun tak sanggup untuk mengapresiasinya secara layak. Dan sampai di sini saya menyatakan jalan saya. Apa ini maksudnya? Saya percaya sepenuhnya dengan pikiran dan hati bahwa semua ini pasti ada yang mencipta, ada yang mengatur, dan tidak sedikit pun jeda dia tidak bersama kita semua. Sekarang untuk Anda terserah. Anda tentukan jalan sendiri. Boleh saja Anda menganggap semua ini terjadi secara kebetulan dan manusia hidup tanpa tujuan, dan setelah kematian maka selesai kehidupan Anda. Terserah, itu pilihan Anda. Wah, ini ada semacam puisinya. You have your way, I have my way. But as for the right way, as the hard way, we know it does not exist in the world. Oke, saya tidak akan ngomong lagi. Sudah saya bacakan tadi surat dari murid nakal. Dan seperti yang dikatakan oleh murid nakal, semua terserah Anda. Itu pilihan. Kalau Anda mempercayai bahwa semua keteraturan alam ini, semua keluasan alam ini ada pencipta, itu terserah Anda. Salam speechless ya, aku rek gak iso ngomong lek koyo ngene iki wis angel. Wis